Revolusi Industri 4.0 ditandai berkembangnya internet yang diikuti teknologi baru dalam data sains, kecerdasan buatan, robotik, cloud, cetak 3 dimensi, dan teknologi nano. Kehadirannya begitu cepat, banyak hal yang tak dipikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek, Uber, dan Grab, juga room sharing seperti Airbnb. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan lini usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan koneksivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Salah satu karakteristik unik dan industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Salah satu bentuk pengaplikasian tersebut adalah menggunakan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih Era Society 5.0, era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini kemungkinan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti AI, robot, IoT untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan pada 2 tahun yang lalu, pada 21 Januari 2019, dan dibuat sebagai resolusi atas Revolusi Industri 4.0. Konsep Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi konsep Society lebih fokus pada konteks terhadap manusia, jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern, hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya, seperti gambar di bawah ini. Pekerja di bidang IT, bidang pekerjaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem jaringan, peningkatan dan evaluasi terhadap objek komputer, instalasi dan software. Jenis-jenis profesi di bidang IT yaitu 1. Sistem analis, 2. Database administrators, 3. Network system, 4. Computer programmer, 5. Web developers mendesain, 6. IT Project Manager, 7. Computer System Engineer, 8. Network and Administrators, 9. Web Administrators Backup, 10. Computer Security. Saran: dengan perubahan cepat yang terjadi akibat dari bergulirnya revolusi industri 4.0 mengakibatkan hampir di semua bidang mengalami otomatisasi. Industri yang dikenal akrab dengan teknologi memungkinkan manusia mengakses informasi dan melakukan komunikasi bisa dimanfaatkan penuh. Indonesia yang masih dalam tahap revolusi industri 4.0 dikejutkan dengan hadirnya Society 5.0 yang digagas oleh Jepang. Saat Indonesia masih sibuk dengan revolusi industri 4.0, namun Jepang sudah mengambil langkah ke depan dengan Society 5.0
Dalam perannya, pendidikan memiliki peran penting untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi Society 5.0. Dalam Forum Ekonomi Dunia, telah dirumuskan bahwa terdapat 10 kemampuan dengan 3 diantaranya adalah kemampuan utama yang harus dimiliki manusia dalam menghadapi smart society. Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam memenuhi 3 kemampuan utama yang dibutuhkan dalam menghadapi masa depan. Anak-anak tidak hanya dibekali oleh ilmu, pengetahuan, namun juga harus dibekali dengan cara berpikir. Cara berpikir harus mulai dikenal dan dibiasakan mulai dari anak-anak agar nantinya terbiasa untuk bisa berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif. Peserta didik didorong untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Beberapa model pembelajaran bisa dibeli dan diterapkan oleh guru kepada peserta didik untuk mengembangkan nalar kritis peserta didik. Misalnya seperti 1. Inquiry learning, 2. Discovery learning, 3. Project based learning, 4. Problem based learning. Menyimpulkan dari penjelasan yang ada, dunia pendidikan tentulah memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana pendidikan mampu memberi bekal kepada pengajar maupun peserta didik untuk siap dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Meskipun Indonesia saat ini masih bergerak dalam revolusi industri 4.0, namun kita juga harus bergerak cepat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dan bisa beradaptasi pada era Society 5.0. Sekian dari kami kelompok 1.